Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astu di mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang pengembalian atas investasi dan modal serta analisis profitabilitas. Di mana di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arus kas, kemudian kita mempelajari tentang analisis rasio, kemudian kita sudah mempelajari kemarin terakhir di analisis arus kas itu kita mempelajari mana saja yang termasuk dalam aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, investasi, dan sekarang kita akan belajar tentang investasi dan modal serta analisis profitabilitas. Nah, di mana pasti teman-teman udah sering mendengar ya kalau sebelumnya mempelajari tentang rasio keuangan di mana suruh menghitung ROI, return on investment. Nah, di sini di mana kita akan memfokuskan belajar tentang investasi modal, di mana jika teman-teman nih ingin berinvestasi di suatu bisnis A, menanamkan modal, pasti teman-teman memperhitungkan kapan sih kira-kira modal yang sudah saya tanamkan ini akan kembali ke saya. Nah, pasti akan butuh perhitungan. Nah, kita akan mempelajari ini semua mulai dari return on invest capital, di mana di sini akan berhubungan juga dengan laba. Nah, return on invested capital ini atau kita sering mendengarnya di sini adalah pengembalian atas modal. Di sini adalah hubungan antara laba dengan investasi modal. Nah, itu yang disebut dengan pengembalian atas modal investasi. Nah, di mana di sini mengapa sih kita harus belajar tentang return on invest capital? Nah, kita bisa membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modalnya. Jadi ketika kita menanamkan modal di bisnis A, kita bisa memproyeksikan tingkat pengembalian nantinya berapa. Kemudian dengan modal yang sebelumnya sudah kita miliki, nah bagaimana sih kita mengelolanya? Apakah sesuai dengan perencanaan kita pada awalnya atau malah modal yang kita kelola ini tidak menghasilkan apa-apa. Nah, makanya kita perlu mempelajari ini. Kemudian menilai pengembalian atas pengembalian perusahaan yang relatif terhadap investasi modalnya. Nah, apa sih hubungannya dengan ROE? Nah, sebelumnya kan teman-teman pasti sudah belajar tentang rasio keuangan. Nah, di sini hubungannya dengan ROE sendiri itu berhubungan dengan pendapatan atau ukuran performa lain kepada tingkatan perusahaan dan sumber keuangan. Nah, ROE sendiri kan dia memiliki fungsi atau peran itu untuk mengukur efektivitas manajerial, kemudian mengukur profitabilitas, kemudian sebagai ukuran untuk perencanaan dan pengendalian ke depannya. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih ROI itu penting di dalam perusahaan, penting untuk dilakukan analisis. Yang pertama adalah untuk mengukur efektivitas manajerial, di mana manajemen itu kan dia harus bertanggung jawab untuk mengolah semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, sedangkan ROI sendiri itu kan mengukur tingkat keefektivitasan manajerial dalam mengelola di dalam aktivitas bisnis. Nah, sehingga tingkat keberhasilan atau berapa ROI meningkat atau malah menurun itu tergantung pada keahlian dari si manajer ini untuk mengelola perusahaannya. Nah, itu salah satu peran dari ROI. Kemudian ROI ini juga berhubungan dengan tadi saya sampaikan di awal, berhubungan dengan laba, di mana di sini adalah untuk mengukur profitabilitas. Nah, di mana ROI ini sebagai indikator
dari keuntungan perusahaan dan berhubungan dengan pengembalian modal investasi dan perspektif keuangan yang berbeda. Nah, jadi apabila laba perusahaan itu meningkat, pasti nantinya rasio dari ROI sendiri itu akan meningkat. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka ROI-nya pun akan menurun. Nah, kemudian peran yang ketiga untuk ROI sendiri ini adalah untuk mengukur perencanaan dan pengendalian, di mana di sini ada planning, budgeting, coordinating, kemudian evaluating. Nah, rumus untuk menghitung ROI untuk mengingat itu adalah income dibagi invested capitalnya. Jadi pendapatan dibagi dengan investasi modalnya berapa. Ini untuk cara menghitung rumus ROI. Nanti akan ada kasus untuk soal untuk menghitung ROI pas pertemuan di kelas. Nah, ROI sendiri nanti kita akan membahas juga alternatif untuk mengukur dari modal investasi itu ada dua, yaitu net operating asset, yang kedua adalah stockholder equity. Nah, nanti kita akan membahas untuk selanjutnya di net operating asset di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan siang hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan membahas kembali net operating asset. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.